Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidina ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Ini ngopi dulu soal habis ini. Habis dari pengadilan tadi, terus sholat di Masjid Sudirman baru sekarang nyampe kantor. Ngopi dulu. Ini kantor terbuka kenapa? Bagi kami ya kita kan swasta, susah saya untuk ini. Ada pabrikasi lagi, pabrikasi kitchen di bawah, jadi harus jalan terus. Dan kalau kerja ini bagi kami adalah kehormatan gitu. Karena apa? Ya kita terus-terusan masih bisa ada aktivitas gitu. Di rumah, wah dari mana? Wah stres gitu. Ya kerja aja meskipun kita batasi. Di depan kalau ada tamu masuk sini langsung suruh cuci tangan dulu. Karena kita menghindari virus corona kan. Jadi jarak pun jauhan gitu. Hampir 2 meter kita kasih jarak. Saat virus corona nyebar gini efeknya kalau menurut Bank Dunia ini akan masuk ke tahap resesi. Jadi kalau Anda ngerti ekonomi makro, banyak belajar juga di luar, banyak lihat dan baca di luar, itu luar biasa. Prediksi IMF sama juga ini. Dan prediksi banyak orang memprediksi dari negara luar, kita malah Indonesia itu bisa 8 bulan sampai 18 bulan. Ininya. Saya nggak ngerti ya, karena apa ngaco dengan virus Spanyol dulu sampai 2 tahun setengah sampai 3 tahun, nggak ngerti saya. Tapi intinya gini, kita sebagai pengusaha harus siap-siap aja ini. Dan saya sekarang ini akan bahas tentang predator bisnis ya, yang dimana pada saat ini adalah lagi tiarap semua. Apa predator bisnis? Jadi saya gini loh, setiap tingkatan bisnis itu mau, nah sekarang ini kesempatan saya untuk fight back gitu sebetulnya ini. Jadi intinya apa? Malah sekarang ini saya optimis tahun 2020 ini saya bisa bebas riba ya. Kenapa bisa bebas riba? Insya Allah. Karena kita yang penting kita bertahan dulu. Bagi stop yang udah punya usaha, yang sudah agak sedikit mapan atau gimana bisa bertahan aja dulu. Yang paling penting jangan berhentikan karyawan Anda dulu. Kalau melakukan penghematan atau apapun silahkan dulu. Kalau saya di sini contoh ya, saya ngelakukan kayak dapur umum gitu. Saya beriin beras yang banyak. Mereka harus makan pagi, siang, sore di sini aja. Bila perlu pulang pun harus dibawa kalau memang kondisi mepet gitu. Dan bila perlu pun kalau nanti di rumah nggak ada beras, ambil beras di kantor nggak masalah. Gitu. Saya akan kasih seperti itu. Supaya apa? Supaya kita yang penting selamat sekarang ini. Saya tidak bentuk kemewahan kita adalah bisa selamat aja. Jadi bisa makan sembako udah gitu. Tumben-tumbennya saya beli beras 50 kilo di sini. Biasanya kan 5 kilo, 10 kilo gitu. Jarang sekali mau banyak. Sekarang banyakin aja, Indomie banyakin bagus terus. Kalau ada uang beliin itu dulu. Kalau udah itu yang udah cukup baru yang lain. Jadi dan itu kalau kurang tinggal berapa harus beli lagi. Jadi itu yang kita lakukan supaya bisa save aman dulu. Teknik lainnya banyak saya sebutkan. Oke, apa sih saya balik lagi predator ekonomi, predator bisnis di masing-masing tingkatan tuh ada itu. Contoh di bisnis saya dulu. Sekarang pun sama, saya di Uber Pay juga sama. Di atas saya, Uber Pay kan nggak bisa langsung level, kalau Anda bisnis kan bisa langsung level 1 kan, distributor utama atau kalau di ini A1 lah gitu. A1 tuh agen tunggal gitu, kan nggak mungkin gitu. Paling Anda di distributor gitu, atau di dealer gitu. Nah, Uber Pay masih di dealer. Orang lain bisa jual lebih murah, banyak yang dia bisa dapetin beli bisa lebih murah. Uber Pay masih mahal nggak masalah. Intinya apa? Jalani aja dulu prosesnya. Jadi ketika Anda masuk ke satu bisnis, ketika memang Anda nggak bisa jadi agen tunggal, jadikan aja distributor. Nggak bisa jadi distributor, jadi dealer. Jadi dealer reseller gitu. Nggak masalah, yang penting bisnis dulu. Kita ketahui dulu. Nanti ke depan lama-lama terbuka peluangnya. Termasuk saya ini. Saya dulu itu hanya reseller kecil di alat kitchen. Jadi saya tidak dikenal sama sekali. Termasuk pabrikasi saya. Gitu. Karena dulu pabrikasi saya adalah di listrik loh, panel listrik. Dulu saya termasuk terbesar di Indonesia Timur untuk panel listrik. Dan sekarang bankrutnya gara-gara ya udah nggak apa-apa, gak usah disalahin. Bisnis saya diambil oleh anak buah saya, itu kenyataan. Gitu. Dan kita nyesel kagak, gitu. Biarin aja. Berarti waktunya kita untuk pindah, gitu. Pindah kuadran bisnisnya beda. Gitu. Saya jadi pembuat panel, saya kalah, nggak masalah itu. Karena masing-masing bisnis itu ada tantangannya loh, ada predatornya gitu. Ya, contoh ya, kalau Anda nggak paham, saya dulu contoh saya jualan apa gitu, saya distributor lampu GE lighting seperti itu, atau saya distributor Schneider Electric dulu. Schneider Electric itu satu MCB segala itu yang general dengan yang high tech saya itu yang saya lakukan, yang saya kerjakan dan nilainya gede kok. Ternyata predator luar biasa kenceng-kencengan. Dan ketika saya meskipun saya distributor itu masih kalah oleh distributor dari Surabaya gitu. Dan distributor saya Surabaya masih kalah dengan Jakarta gitu. Gila nggak coba? Padahal sama-sama levelnya. Saya bingung mereka ngambil duit dari mana gitu. Akhirnya apa coba? Kita untungan kecil-kecilan gitu.
0,02% aja udah diambil. Jadi kontrak anggaplah 100 juta gitu. Untung 500.000, 300.000 itu diambil, bayangkan gitu. Yang penting untung. Gila nggak ya? Gila sob. Nah saya waktu itu ngikutin, kalah saya sob. Kenapa? Ternyata kalau mereka semua kan orang, apalagi yang orang Chinese ya, itu ketat dia. Contoh bawa uangnya 20 juta nih, mau beli barangnya, ceknya nggak bisa, dia minta bentuk uang, nggak ada, ya udah dibatal, diambil lagi barangnya. Jadi dia bawa ke sini, datang, saya kebetulan nggak ada barangnya, terus saya minta ke dia datang, saya nyiapin cek, ternyata uang di bank itu ada masalah di bank gitu, belum bisa masuk sini, belum ada masalah. Dia nunggu sejam 2 jam nggak ada, bawa balik gitu, kecem. Tapi saya nggak waktu itu ke supplier saya, ke toko-toko, saya kasih tempo gitu, seminggu 2 minggu, oh kelenger sob, akhirnya bangkrut lah saya ini. Jadi saya bangkrut berkali-kali gitu. Jadi intinya itulah predator. Jadi mereka, nah itu di level atas bersama itu. Ternyata sesama distributor yang di atas juga mereka lebih hebat lagi. Mereka ambil beberapa barang. Kalau proyeknya saya dulu nggak ngejalan proyek itu di ACB dan yang lainnya. Nilainya ACB itu satu barangnya 45 juta, 50 juta itu. Beberapa item, beberapa barang loh. Karena kontraknya gede, miliaran dulu saya untuk di panel itu. Nah ternyata beberapa produk itu kan pasti tinggi nilainya. Dan itu dia beli di mana coba? Di Singapura gitu. Jadi sama-sama Schneider ambilnya di Singapura, bayangan coba. Lebih gila lagi, ada lebih gila lagi di Kenari itu. Ternyata apa? Mereka ambil, pabrik kan punya stok nih, ACB dan yang lainnya MCCB itu. Kadang lepas stoknya, masih baru produknya, cuma lama gitu loh. Yaudah, tapi kan kalau di produk-produk kayak panel kayak itu kan bukan fashionable gitu loh. Bentuknya hampir mirip-mirip dari sekarang dengan 5 tahun lalu ya itu aja, nggak ada perubahannya. Perubahannya dikit-dikit gitu. Kan beda, nggak kalau awam kan nggak bisa ngelihat gitu. Dan itu dibuat, dikonstruksikan memang lama gitu. Akhirnya apa? Kalah juga. Akhirnya kalah-kalahan. Semakin saya ngelawan, semakin saya hancur. Itu yang terjadi gitu. Nah, solusinya gimana? Contoh saya di kitchen sekarang ini. Di bawah saya itu ternyata, mudah-mudahan Anda ngerti ya. Contoh, anggaplah ikan itu. Kalau di ikan di medium, tetap aja habis-habisan. Di bawah juga habis-habisan juga. Ada juga predatornya di masing-masing tingkat, di masing-masing level. Contoh di bawah, di kitchen bawah. Ternyata ada juga yang hancurkan orang-orang yang bengkel-bengkel kecil. Kasihan, dia lapor saya. Nah, kenapa Metro nggak biasa-biasa? Karena saya udah biasa ngalami. Dan saya tahu gitu. Yang saya tingkatkan jadi saya bukan murah-murahan. Edit value-nya, termasuk di Uber Pay, edit value-nya. Mungkin mahal di sini, di token listrik kita masih bisa murah gitu. Di mana bisa murah. Nanti pada saat kondisi tepat dan kita cukup bagus, omsetnya bagus, modalnya kuat, ambil. Langsung jadi yang utama. Itu yang saya akan lakukan. Sekarang ini nggak apa-apa, ngikutin dulu pasar. Gitu. Di Metro juga sama. Gitu. Saya tidak ngambil kerjaan yang dulu saya biasa mengambil kerjaan ya. Karena saya sadar saya nggak mau masuk. Jadi yang paling utama, jangan Anda tanggung-tanggung. Kalau di orang Cina bilang kalau main judi ya, jangan main yang tanggung, yang tengah gitu. Kalau gede-gede sekalian, kecil-kecil sekalian gitu. Dan itu saya belajar dari orang China gitu. Dulu dia ngomong, Wan, jangan sampai kalau main ini tanggung kalau tanggung mati. Kalau Anda di bawah tanggung mati. Anda di menengah kayak saya, tanggung mati juga sama, kalah juga. Terus saya ngajar mereka murah-murahan, akhirnya apa? Saya tidak melupakan faktor kelebihan saya gitu. Faktor kelebihannya apa? Satu, saya punya tempat cukup bagus. Kedua, saya distributor. Agen tunggal, priority distributor lagi. Yang ketiga, banyak hal gitu. Saya bisa ambil barang yang lebih bagus di luar. Kualitasnya bantu terjamin gitu. Kayak plat, bener-bener terjamin platnya gitu. Bukan ini, dan saya tidak bohong di situ gitu. Kelebihan-kelebihannya itu kita kombinasikan sehingga apa? Harga saya mungkin lebih mahal. Mahalnya bedanya 5%, 10%. Tapi kan teredukasi konsumen juga nih. Saya hilang beberapa proyek yang minta murah-murahan, biarin. Saya sering kalah. Di satu proyek di ini saya kalah. Bayangin, udah harga bisa murah-murahan, tapi bayar 5 kali coba. 5 kali itu terus-terusan sampai 1 tahun. Mau saya? Nggak mau saya. Ambil dah. Saya kalah sakit hati, tidak, biarin. Dan ternyata orang yang nanggung kayak tadi, yang gila-gilaan, itu sekarang kelopokan gitu. Banyak yang tutup sekarang. Yang di bawah juga sama. Ternyata di bawah saya kelasnya bengkel. Biasa kan kalau saya kerjaan terlalu banyak, saya ambil mereka tukang-tukangnya untuk kerja di tempat saya gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi saya dulu punya karyawan banyak gitu. Nah mereka sekarang mencar. Jadi partner sama saya. Jadi intinya apa? Bukan jadi musuh gitu. Kalau saya ada kerjaan banyak, mereka nggak ada, telepon. Mau nggak kamu kerjaan? Tapi sistemnya quantity gitu. Ini banyak segini, mau nggak segini? Harga segitu. Nggak usah mikir macam-macam, makan di sini, semua di sini, ada buahnya, tidur juga di sini. Dan itu mereka cuma kerja toh. Ya kadang-kadang banyak yang mau seperti itu. Kalau project mepet, makanya saya meskipun nggak terlalu banyak size ininya,
saya bisa kerjakan proyek yang besar yang 5 miliar itu hanya 1 bulan, 1,5 bulan. Bisa 1 bulan selesai. Orang lain susah karena apa? Saya ini tadi, dan saya di sini bisa 24 jam kerjanya. Saya gilir, contoh mereka semua kerja siang nggak bisa, ada malam yang mau kerja itu. Nggak apa-apa, kerja sampai jam 11. Udah gitu tidur, besok kerja tempatnya lagi, malam di sini. Gitu. Tapi dosa. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi bagi Anda sekarang ini kondisinya kan virus corona kayak gini semua. Predator itu pada tongkrong semua, hancur-hancuran semua. Nah, kesempatan bagi Anda yang punya added value tadi. Karena alhamdulillah masih gini tadi ada lagi yang order. Gak banyak sih, di bawah 10 juta, tapi lumayan, cash to cash. Karena dia udah percaya, bayangin coba. Saya kerja sekarang, saya pelajaran satu lagi. Pada saat sekarang ini kondisinya, itu arus kas kita itu harus positif gitu. Caranya gimana? Kita sekarang ini usahakan penjualan pembelian itu cash semua. Dan saya sama. Kenapa saya bisa dapat harga lebih murah untuk distributor? Karena apa? Saya ada tambahan value added diskon tadi. Saya dari dulu orang tidak pernah kalau dikasih tempo. Kan senang kan sebagai distributor kasih tempo 2 bulan, 1 bulan. Saya nggak mau. Sorry loh, saya maunya cash belinya gitu. Malah saya modalin dulu, kaget dia. Minta tambahan bonus diskon, dikasih tambahan 2,5%, 3%, kan lumayan itu tambahan buat saya. Added value saya gitu. Malah nanti si distributor masih tambahan added value diskon ke bawahan saya gitu. Kan lumayan diterima sama mereka sebagai tambahan. Salah perusahaan kagak, biarin aja gitu. Jadi seperti itu. Kenapa? Ngerasa sama-sama menguntungkan. Bisnis tuh nggak bisa menguntung. Dan Anda jangan pelit di bisnis. Contoh, ini cuma hitungan sampai kecil nggak apa-apa. Ini loh, saya dapetin lebih mahal nggak masalah. Yang penting barokah. Yang penting saya bersihkan size-nya gitu, bisnisnya. Paham nggak? Kalau nggak paham, saya ulangi contoh. Anda contoh di Uberpay gitu ya. Anda cap di sini saya bisa beli lebih murah gitu. Saya kan masa untungnya cuma berapa ratus perak, di sini saya bisa dapat 1.000 gitu. Seperti itu. Ya nggak masalah kalau mau ambil sekarang nggak apa-apa. Kenapa? Yang saya besarkan kalau nggak bisa di situ cari yang lain. Mungkin di token listrik saya lebih murah. Tapi kalau Anda terlalu ngomong tentang kecil-kecilan tadi, salah gitu. Kenapa? Terus kalau kita tiba-tiba sebagai ini yang agak kaget, nggak juga gitu. Kenapa? Biarkan aja, karena memang gitu. Tapi kalau size saya sudah besar, makanya sekarang ini tolong bantu SKDA yang mau besarkan dulu size-nya, transaksinya, jumlahnya. Sekarang alhamdulillah udah hampir dekat 5.000 sekarang. Kemarin 3.000 lewat ke 5.000. Udah tahun ini bisa 10.000. Tahun 2020 malah mungkin target saya 25.000. Jadi itu ya, kalau itu transaksi sudah besar baru saya bisa bergen. Jadi sorry ya, kalau kita nggak besar kita bisa bergen. Bergen itu ketika kita besar. Contoh kayak saya di kitchen. Ketika payment saya bagus, payment cash to cash semua orang. Ketika orang-orang pada tongkrong saya punya project, kita pada kerjaan, ya udah. Bayangkan sob, dalam minggu ini ya, GM saya kaget tuh. Ternyata apa coba? Sebelum lalu itu banyak sekali supplier stainless steel dari Surabaya itu datang ke sini mengunjungi saya. Tahu dari mana saya ada kerjaan? Padahal kerjaan saya nggak banyak-banyak banget, nggak besar-besar amat. Tapi continue. Ternyata mereka punya intelijen sendiri, ngecek sendiri. Akhirnya apa sekarang? Tinggal pilihin. Nah sekarang kesempatan bagus bagi saya. Banyak supplier yang susah masarkan produknya. Anda punya produk kitchen segala macam-macam ya. Mau saya pasar boleh. Sekarang ini saya alhamdulillah masih ada kerjaan terus gitu. Makanya ini kesempatan bagi saya untuk mendapatkan supplier yang bagus. Terus kedua, konsumen yang memang setia gitu. Ketika jalan, mereka akan tetap ngejar. Sekarang lagi susah pun masih order ke saya. Padahal menurut saya kok bisa dia masih order gitu. Cash lagi, udah ketahui saya double cash gitu. Nggak nawar tuh, datang cash gitu. Ya udah nggak apa-apa, terima dengan bahagia gitu. Jadi jadi sekarang ini kalau Anda main tanggung ya, itu akan mati. Kalau saya contoh, saya main project agak gede, termasuk di distributor, di kitchen. Saya nggak mau naik ke agen tunggal, saya bisa. Banyak produk yang nawarin dari orang China, pabrik Cina ke saya. Pak, tolong beliin dulu, saya kasih murah. Kalau saya cekin harganya sangat jauh murah gitu. Contoh saya distributornya GEA ya, atau Berjaya atau Crown gitu. Produk mereka itu di bawahnya itu jauh sekali, masih ada keuntungan 30% cuan, 20-30%. Kalau saya ngambil langsung, saya ambil nggak? Harusnya kan saya ambil kan? Dia beli ke saya lupa katanya. Bayangin loh, pabrik Cina ngomong gitu. Ini ya pembelian dia dikasih tahu coba. Betul. Di sini kan sekarang di kitchen kan banyak orang pakai merek lokal. Nggak apa-apa, biarin aja. Dan saya sering ke Cina itu, dan saya lihat pabriknya itu, memang bagus. Terus sob, saya ambil nggak? Kalau saya ambil kesempatan itu, saya butuh modal banyak sob. Kalau ketika saya modal banyak, berarti saya pinjam bank riba kan? Ngapain? Karena saya nego hampir 99% perusahaan Cina nolak semua kalau saya bilang lo
gini aja deh, gue ganti. Saya dablek orangnya. Nego saya enak udah saya datang ke sana udah di servis segala macam-macam. Saya suruh nyetok mereka, nggak mau. Saya ada teman yang udah 10 tahun lalu di Cina, ketemu saya lagi, ternyata dia pemain gede sekarang. Saya gitu sama aja, bisnis kita bisnis. Gini, lu mau nggak katanya gini? Saya udah di ini, saya beli kemarin mereka sekali 2 kali saya beli gitu. Saya tes, emang bagus produknya. Yang ketiga saya bilang, lo gua kan udah beli, udah 3 kali beli gua sama lu. Nilainya lumayan. Nah sekarang tuh, gua mau ngembangin di Indonesia Wan, katanya. Mau nggak lu jadi ini gua? Mau, tapi bilang, gua nggak mau. Saya siapin gudang, saya siapin toko showroom, saya siapin kantor buat kamu. Tapi kalau saya suruh stok sama lu dan gua harus bayar, kagak mau gua. Gini aja, lu titip barang di gua kan enak gua gitu. Gak mau mereka, ya udah biarin. Ketika saya ambil kayak teman-teman saya pada ngambil, stok, kan bisa temporary aja lah beli 2 kontainer. Memang atau 1 kontainer minimal lu. Ngapain saya ngabisin itu? Saya ngapain saya bersaing dengan perusahaan saya dengan agen tunggal saya Gea, terus Kron, terus Royal Eddy, Masema. Ngapain saya bersaing dengan mereka? Karena nggak mau saya. Biarkan mereka melakukan itu. Tugas saya beli. Kecuali kalau gua mau kerjasama ketika barang itu udah nyampe di sini, di Indonesia, dan gua hanya jualin. Kalau itu nggak mau. Bayangkan lu. Hampir 100% nego saya di Cina kapan hari 3 tahun lalu ketika negosiasi ingin jadi agen tunggal gagal semua. Saya kecewa, gagal. Karena persyaratannya itu. Kalau saya stok terus segala macam-macam, banyak lanjutannya sob. Teman-teman saya yang China sebanyak ngambil pengusaha teman-teman saya, akhirnya dia buat merek sendiri segala macam-macam. Sekarang kelonggar, stoknya banyak. Wah saya punya stok 20 biji ini under counter gitu. Dan di sana ternyata problemnya nggak sedikit sob. Contoh sekarang ini. Jadi Anda pikirkan simple hanya hitungan duit gitu. Untuk 20%, 30% ada kelebihan. Saya bisa ngelawan Gea atau saya bisa ngelawan Kron atau Masema. Ngapain? Daripada ngelawan, ajak kerjasama aja baik-baik. Ngapain saya bersaing? Bakal saya habis sikat dia. Intinya apa? Lebih baik apa? Kerjasama. Saya modalin malah. Saya beli dulu, kasih uang dulu sebelum barang dikirim. Enak ada dulu. Kasih saya diskon banyak barang. Jadi itulah kalau kita nanggung mainnya habis sob. Ternyata di sana di Cina diambil lagi predatornya. Contoh, saya ada teman ya. Order pertama bagus, 1 kontainer, 2 kontainer bagus, 5 kontainer bagus, 6 kontainer, 7 kontainer, ternyata apa coba? Sama aja, ketika mereka kapasitas susah, dia suka ke yang lain-lain gitu. Akhirnya kualitinya nggak terjamin gitu. Produk mukanya sama, dalamnya berantakan gitu. Banyak problem, konsumen lokal, produk semua hancur. Makanya dia tuh udah kuat ya, dia di saya ini. Ya udah biarin aja. Biarkan mereka yang tanggung jawab untuk di servisnya. Itu yang saya lakukan. Jadi ini pengalaman saya bukan orang hebat, bukan orang ekonom, bukan pengusaha besar, ini pengalaman saya cerita apa adanya aja, pengalaman saya di UKM ya. Ini saya ini masih UKM. Jadi belajar dari perusahaan Cina, saya kemana-mana itu untuk belajar itu aja, negosiasi semua. Saya sering juga stok gagal. Saya main kecil-kecilan dulu, main di bawah 500 juta dulu, ternyata gagal loh. Gagal banyak stok saya, kemarin saya ice maker saya inikan, saya sell-kan dulu. Untuk sedekah aja biarin aja gitu. Masih ada lagi, nggak apa-apa. Kegagalan itu biasa itu. Saya biasa nyimpen. Sekarang ini saya nggak mau lagi nyimpen untuk percobaan gitu. Lebih bisnis yang jadi aja gitu. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.